bisa berupa segambar anak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salut. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita ini di minggu yang keempat 25 April. Hari ini firman Tuhan berjudul Dasar dan Bangunan Bait Allah. Dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Dasar dan bangunan Bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Ya, sudah ada ya. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Untuk firman Tuhan. Nah, kita disebut bait Allah, Bapak Ibu. Kita disebut gereja, ya, gereja. Ya, kita ini bait Allah karena firman Allah ini sendiri yang mengatakan itu, ya. Nah, apa nama gerejanya? Ya, nama kita sendiri, ya. Nama kita sendiri, seperti saya, nama gereja saya adalah Maria, ya. Nama gereja Bapak Ibu, diri sendiri itu ada namanya. Dan sebagai bait Allah, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti bait Allah, gereja yang nampak secara mata jasmani. Kita juga sebagai gereja, ya, yaitu tubuh kita ini, kita juga harus, ya, melakukan apa yang ada di dalam gereja itu, ya. Dan bait Allah itu harus kudus dan memiliki bangunan yang kokoh, ya. Dan sebagaimana, ya, tadi sebagaimana bangunan jasmani dia memerlukan dasar yang kuat, demikian juga dengan bangunan rohani kita, hidup kita ini sebagai bait Allah, kita membutuhkan dasar yang kuat, ya, untuk menjadi bait Allah, untuk kita boleh membangun bait Allah, yaitu kita sendiri. Nah, bedanya bangunan jasmani, dia membutuhkan uang banyak, seperti kita ini butuh uang banyak untuk merenovasi, untuk membuat lebih bagus lagi. Tapi sebaliknya, untuk pembangunan kehidupan kita, rohani kita itu membutuhkan ketaatan, ya. Taat itu yang dibutuhkan kita sebagai gereja, sebagai bait Allah. Nah, yang pertama, kita mau melihat dasar bangunan kita. Kita sebagai bait Allah, ya, kita sebagai gereja. Nah, dasar bangunan kita sebagai bait Allah itu harus dasar yang kuat dan benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 3:11 dikatakan tadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu dia kita melihat, itu ada dasar, ya, cor untuk pembangunan sebuah bangunan. Jadi kalau seperti ini dasarnya, itu pasti kuat. Bangunan yang didirikan di atasnya itu pasti akan kokoh. Dan kita juga sebagai bangunan bait Allah,
Kita harus memiliki dasar yang kuat dan benar seperti ya yang kita lihat di gambar ini, dasar yang kita lihat di samping ini. Ya, yang kuat dan benar itu apa? Tidak lain hanya Yesus Kristus. Tidak lain hanya Tuhan Yesus Kristus yang harus kita letakkan sebagai dasar bangunan bait Allah kita. Itulah iman, percaya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kenapa harus Yesus yang menjadi dasar yang kuat dan benar? Kita harus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar yang kuat dan benar. Kita harus menjadikan iman itu sebagai dasar bangunan bait Allah kita ini, yang kelihatan ini ya, sebagai dasar yang kuat dan benar. Alasan dan tujuan kita mengikut Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan harus Tuhan Yesus. Bukan karena kita orang Kristen. Bukan itu alasan kita. Dasarnya itu harus Yesus. Kenapa kau beribadah? Karena Yesus. Kenapa kau ikut Tuhan? Karena Yesus. Kenapa kau jadi orang Kristen? Karena Yesus. Kenapa kau melayani? Karena Yesus. Itu harus ada dari mulut kita. Ya, semuanya karena Yesus. Itu dasarnya, itu alasannya. Kenapa kita mengikut Tuhan, beribadah, melayani Tuhan? Aku beriman, aku percaya, aku pergi beribadah karena Yesus. Aku datang beribadah karena Yesus. Aku bisa mengampuni karena Yesus. Aku bisa ada sekarang ini kuat dan bertahan karena Yesus. Harus itu alasannya, ya. Dasar bangunan kita harus Yesus. Dan di dalam Roma 14 ayat 8 katanya, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, ya, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Nah, Filipi 1:21 ini harus menjadi dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena aku bisa bertemu dengan Yesus yang selama ini menjadi alasanku, yang selama ini menjadi tujuan hidupku, yang selama ini menjadi dasar hidupku. Keuntungan. Orang bisa menangisi kita waktu kita dipanggil Tuhan, tapi kita bersuka cita. Kenapa? Karena di sana Tuhan Yesus sudah datang, siap-siap untuk memeluk kita. Ya, makanya kita bisa bilang keuntungan. Keuntungan inilah yang kutunggu-tunggu. Aku akan menerima upah dari apa yang kuperbuat selama ini, dari imanku, dari dasar pengharapanku, dari dasar hidupku selama ini. Nah, Kolose 3:23, dasar kita untuk di dalam melakukan segala sesuatu, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukannya untuk Tuhan. Kita memberi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita memberi untuk Tuhan, ya. Kita datang untuk Tuhan. Aku percaya Tuhan hadir di situ. Ya. Aku bisa mengasihi itu untuk Tuhan. Aku percaya karena kasih Tuhan sudah kurasakan, sudah kualami. Aku bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Ya. Mengapa harus Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasarnya? Karena sumber segala sesuatu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena sumber segala sesuatu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dia, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu, baik ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dengan mata dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, tahta, maupun maupun kerajaan, ya, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Itulah sebabnya kenapa harus dasarnya Yesus Kristus, karena sumbernya adalah Yesus.
Karena sumber segala sesuatu yang kita harapkan adalah Yesus. Yang kedua, kenapa harus Yesus dan iman percaya kita kepada Yesus yang harus menjadi dasar bangunan bait Allah kita? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu, aku telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, dipertegas lagi dalam 1 Petrus 1:18-19 katanya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah sebabnya kenapa kita harus memakai, ya, meletakkan dasar bangunan bait Allah kita ini dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena sumber segala sesuatu adalah Yesus Kristus dan kita adalah milik Tuhan. Tuhan pertegas, kita milik Tuhan. Kita telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita ini sah, resmi menjadi milik setan, milik iblis. Setiap orang yang mati, ya, langsung ditangkap oleh setan, dimasukkan di dalam penjaranya, dirantai dan diperbuat seenak-enaknya, ya, semena-menanya, ya, oleh si iblis. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus mau datang, lahir di dunia. Selama 33,5 tahun dia ada di dunia. Misinya adalah untuk merebut kita kembali, ya, merebut kita kembali dari tangan iblis, karena kita ini milik Tuhan. Kita diciptakan pertama itu serupa, segambar dengan Tuhan. Itulah Adam. Tapi karena dia jatuh ke dalam dosa, kita jadi milik setan, di tangan setan. Nah, Yesus datang merebut kita kembali. Itu milikku, kata Tuhan Yesus. Dan dia harus bayar dengan darahnya supaya kita kembali menjadi milik Tuhan. Jadi kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Makanya letakkanlah dasar yang kuat dan benar, Yesus Kristus itu di dalam bangunan bait Allah kita, bangunan diri kita, kehidupan kita. Nah, dasar bangunan yang kedua, ada orang meletakkan dasar yang lain, ya, yaitu hukum Taurat. Nah, terkadang kalau kita melihat bangunan rumah, ya, karena keadaan ekonomi, ya, orang bisa membuat rumah itu asal jadi. Yang penting ada rumahku. Dasarnya itu gak usah kuat kali lah. Yang penting taruh aja batu-batunya itu, ya. Nanti kalau ada uangku nanti kurombak lagi, ya. Jadi ini disebut dasar yang lain, ya. Dasar yang lain dalam firman Tuhan itu adalah hukum Taurat, Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ada orang meletakkan dasar bangunan hidupnya dengan hukum Taurat, dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Aku bisa, aku punya pekerjaan, aku percaya nanti pekerjaanku akan naik, karirku akan naik, gajiku akan naik. Aku bisa, tanpa aku beribadah kepada Tuhan pun aku bisa. Ya, itulah dasar yang lain. Dia mengandalkan dunia. Yesaya 31 ayat 1 katanya, ini firman Tuhan katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ini dia. Ada orang meletakkan dasar yang lain.
yaitu hukum Taurat seperti hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang bertahan, itu di hutan seperti hukum rimba, seperti herd immunity sekarang ini, hukum rimba. Siapa yang kuat itulah yang hidup, siapa yang gak kuat itu nanti pasti mati. Ya begitulah keadaan sekarang, ya. Tetapi kita tidak mau seperti ini. Kita punya dasar yang kuat dan benar, Yesus Kristus. Kita punya iman karena kita milik Tuhan, karena Yesus itu sumber segala sesuatu, pengharapan kita. Kita gak mau mengandalkan kekuatan sendiri, karena berapalah kekuatan kita, ya. Kita kena flu aja langsung kita gak bisa kerja, langsung kita lemas di rumah. Kalau ada yang kasih makan, kalau nggak ada bagaimana? Jadi jangan letakkan dasar yang lain dalam bangunan hidup kita selain Tuhan Yesus Kristus. Jangan andalkan dunia, jangan andalkan keluarga kita yang punya kekayaan. Saat ini dia mungkin kaya, tapi kita nggak tahu besok bisa jadi dia mengalami krisis, nggak tahu kita. Jangan andalkan kuda-kuda Mesir, jangan andalkan dunia, karena dunia bisa berubah. Seperti kalau kita minjam, sewaktu-waktu suku bunga berubah-ubah katanya, itulah dunia. Suku bunga bisa berubah-ubah, bingung kita. Aturannya kita bayar sedikit, tiba-tiba karena suku bunga naik jadi bayar banyak. Jadi jangan coba-coba. Makanya Tuhan bilang tadi, firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar selain Yesus Kristus. Orang yang meletakkan dasar lain, dia pasti akan celaka, dia pasti akan kecewa. Ketika dia ada masalah, orang-orang menjauh. Ketika dia punya uang, orang-orang mendekat, karena orang perlu uangnya. Orang perlu dia sebagai backing. Tapi begitu dia punya masalah, orang-orang akan menjauh. Itulah dia kalau mengandalkan dunia, mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita letakkan dasar yang lain selain Yesus. Nah, Yesus Kristus itu dia harus menjadi batu penjuru. Ya, saya berpikir apalah batu penjuru ini. Ya, Yesus Kristus itu sebagai batu penjuru. Dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 22 itu katanya yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ternyata batu penjuru itu seperti kita, ya. Seperti bangunan ini, dari situlah pertama-tama batu itu dibangun, ya, sudut itu dari situlah mulai dibangun, ya, batu batanya. Di dalam Yesus sebagai batu penjuru itu, dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun seperti yang kita lihat dalam gambar, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, di dalam Yesus sebagai batu penjuru, kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, itu dia sebagai batu penjurunya. Ya, nah Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dia seperti ketika kita membangun rumah baru dan ada peletakan batu pertama. Ya, kan sudah dibuat dasarnya. Dan itu yang punya rumah hamba Tuhan dulu, ya, biasanya dia pegang batu yang besar, dia letakkan pertama sekali, dia doakan batu ini, dari sinilah akan dibangun bangunan ini dan tidak akan berhenti pembangunannya. Itulah batu penjuru. Nah, Yesus Kristus harus menjadi batu penjuru dalam bangunan kita, bait Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8 katanya, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, Yesus sendiri yang mengambil batu itu, dia letakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Nah, disitulah dikatakan
batu penjuru. Yesus sendiri menjadi batu sendiri, batu penjuru, ya. Dan siapa yang percaya kepadanya, percaya bahwa bangunan itu akan kokoh karena Yesus menjadi batu penjuru, tidak akan dipermalukan, tidak akan berhenti pembangunannya. Itu maksudnya. Nah, bagi kita yang karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal batu peletakan batu pertama ini, yaitu Yesus ini. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ada orang sudah didoakan untuk peletakan batu pertama, dia campur dengan alasan-alasan yang lain. Saya pernah melihat seperti itu. Ada teman kami yang bertuhan, sesudah diletakkan batu pertama, kan ada saudaranya datang dari kampung, seperti itak gugurnya itu ditanam juga di dalam tanah itu. Jadi lain dari pendeta, dari batu yang udah dipegang pendeta, udah didoakan, kan itu biasa didoakan, diletakkan gitu. Habis itu udah pulang, main lagi acara yang lain dari keluarga. Dia cangkul, dia buka itu. Padahal keluarganya, saudaranya mana ada ngasih ya untuk pembangunan itu. Sampai hari ini nggak selesai bangunan gerejanya. Kami sudah bilang, kenapa Bapak lakukan begitu? Untuk menghormati. Waduh, sampai hari ini belum berdiri atapnya. Memang sudah berdiri temboknya, tapi atap tak ada, jadi tak bisa gereja. Udah hampir 2 tahun. Kita tidak salah, ya. Kita tidak salah untuk menghormati, tapi jangan campur. Makanya dikatakan tadi itu jadi batu sentuhan, jadi batu sandungan. Karena kita sudah pakai ini, kita pakai juga yang ini. Kita berpikir biar dibantu nanti, tapi sampai hari ini belum terbantu. Bukan seperti itu, ya. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Suatu saat kita akan membangun rumah, dan gereja ini juga nanti pasti akan dibangun. Kita harus bisa berpegang teguh kepada firman Tuhan daripada macet pembangunannya, ya. Karena tadi katanya siapa yang percaya kepadanya dengan Yesus sebagai batu penjuru ini tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Yesus sendiri menjamin dalam firman-Nya akan terus berlanjut pembangunan rumah itu, pembangunan bangunan diri kita itu sebagai bait Allah, baik juga rumah kita nanti, atau apapun, atau usaha kita pasti akan terus berlanjut karena Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kita sudah letakkan dasarnya, iman kita, Yesus itu kita juga jadikan dia sebagai batu penjuru. Dari situlah dimulai untuk pembangunan berikutnya, dan menjadi rapi, tersusun, bagus sekali sampai ke atas. Ya, mulai dari batu penjuru itu pasti akan kuat bangunannya. Ya, jadi berhati-hati. Memang ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika saya juga menyampaikan ini, pasti suatu saat akan diuji. Dan ini sudah saya doakan, Tuhan tolong supaya mampu menghidupi, ya. Semua kita pasti akan diuji lewat firman Tuhan itu. Nah, yang kedua, kita berbicara tentang bahan bangunan. Tadi sudah dasarnya. Kita tinggal pilih, kita mau letakkan dasar yang benar, yang kuat, yang kokoh, atau dasar yang lain. Kita sudah perhatikan, memang sama-sama bisa berdiri bangunan, tapi
suatu saat kita akan menyesal karena kita bermain-main dengan dasar pondasi yang kita letakkan untuk pembangunan rumah kita. Bahan bangunan di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah, Tuhan itu memilih Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda untuk menjadi contoh, ya, untuk memberikan contoh. Beginilah caranya harus dibangun bait Allah itu, bahan-bahan bangunannya. Ya, kita lihat di situ di dalam firman Tuhan 1 Korintus itu tadi ada dua bahan. Yang pertama itu emas, perak dan permata. Dia adalah bahan yang kuat dan tahan lama. Ya, dia adalah bahan yang kuat dan tahan lama. Bait Allah itu di dalam raja-raja pada waktu pembangunan bait Allah oleh Salomo, Raja Salomo, semua itu disalut dengan emas. Tidak ada perak di bait Allah Salomo itu, di bait Salomo itu. Tidak ada tembaga, tapi semua disalut dengan emas. Walaupun dia ada bahannya dari tembaga, tapi disalut, dilapis seperti kayak apa ya, semen alas itu, semen halusnya itu diganti dengan emas, di semen, dilapis dia dengan emas. Jadi benar-benar emas berkilau-kilauan seperti ya bait Allah, seperti surga. Benar-benar itu emas, disalut semua. Makanya waktu Hizkia ya dia sembuh, dia kasih tunjuk kepada raja-raja Babel, inilah semua harta kekayaanku, inilah bait Allah. Nah, dia terjebak di situ. Orang melihat, bait Allah itu ternyata terbuat dari emas. Dan sesudah dia meninggal, ya, digantikan oleh anaknya terjerat hutang. Cara membayarnya, dia kerat dinding tiang-tiang bait Allah itu, kan itu emas, dia kerat, dia kumpulkan, ditimbang, itulah untuk bayar hutang kepada Raja Babel. Ya, jadi bait Allah itu harus dibangun dari emas, perak dan permata. Artinya dari bahan bangunan yang tahan lama. Efesus 6 ayat 11, apa itu bahan bangunan yang kuat dan tahan lama? Dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musnah iblis. Dan di dalam ayat 13 dikatakan lagi, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Itu untuk diri kita, gereja yang adalah kita sebagai bangunan rohani bait Allah, ya. Nah, apa yang harus kita buat untuk membangun di atas batu penjuru itu? Ya, kita harus memiliki perlengkapan rohani, pakai perlengkapan rohani. Ya, dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18, apa yang dipakai? Ya, ini yang harus kita pakai sebagai bahan bangunannya. Yang pertama sekali, kita harus berdiri tegak. Tidak boleh takut, karena bangunan kalau dibangun dengan ketakutan, dia tidak akan bisa lurus ke atas, tapi dia akan bergelombang dan tidak bagus kelihatan.
Bahan bangunannya lagi adalah ikat pinggang kebenaran. Kita harus membangun bangunan rohani kita ini dengan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran yang kita konsumsi, kebenaran yang harus ada di dalam hidup kita, yang harus kita lakukan. Dan kita juga harus memakai bahan bangunan baju jirah, keadilan. Kita harus adil. Jangan berpihak kepada yang sana karena dia banyak uangnya, aku berpihaklah ke sana. Tidak. Harus pakai baju jirah keadilan. Itu harus menjadi bahan bangunan kehidupan kita. Kasut kaki kita, sepatu kita adalah misi. Sharekan firman Tuhan. Walaupun itu satu ayat, mungkin kita malu berjalan ya untuk berbicara kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Tapi kita punya gadget di tangan kita. Ya, kita punya akun Facebook atau apa. Kita share firman Tuhan. Dengan begitu kita memberitakan kabar baik kepada Tuhan, kepada jiwa-jiwa, kepada orang yang membacanya. Sharekan. Itulah sepatu kita, ya. Bukan kita pakai sepatu yang bagus, yang branded, yang mahal, atau yang berwarna matching, bukan. Itu bangunan kita itu pasti akan runtuh. Apalagi kalau kena air, langsung lepas soalnya. Ya, kasut kaki sepatu kita harus mau memberitakan firman Tuhan, misi, memberitakan kabar baik. Bahan bangunannya apa lagi? Perisai iman untuk bisa menangkal serangan musuh. Kita harus pakai helm, ketopong keselamatan. Pastikan pikiran kita berkata, aku milik Tuhan. Ada ketopong keselamatan. Dan kita harus setia dan tekun membaca firman Tuhan. Bukan hanya membaca, tapi renungkan firman Tuhan itu. Jangan bolong-bolong, jangan macet-macet. Renungkan firman Tuhan itu. Sebab itu adalah pedang roh. Itu harus menjadi bahan bangunan kita. Itulah perlengkapan rohani, itulah pedang roh. Ketika ada intimidasi iblis, kita pakai firman Tuhan untuk mengusir setiap kuasa kegelapan. Kita pakai bahan bangunan kita itu berdoa dan berjaga-jaga. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak kuat ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita oyong, kita lemas, lemah, dan seperti tak berdaya. Kehilangan pegangan. Kenapa? Karena kita tidak berjaga-jaga selama ini. Kita sudah tahu akan terjadi sesuatu, tapi kita abai, kita tidak berdoa, kita tidak berjaga-jaga. Kita tahu dia akan mengalami itu, tapi kita tidak ingatkan, kita tidak kasih tahu. Dan ketika terjadi, kita yang paling menyesal. Jadi kita harus pakai perlengkapan rohani ini sebagai bahan bangunan kita. Ini adalah bahan bangunan yang kuat dan tahan lama. Kita juga harus memiliki buah roh. Dalam Galatia 5:22-23 harus ada kasih. Dasar kita memberi adalah kasih. Bukan mengharapkan kalau aku nanti datang ke pestanya dia, aku kasih amplop ini, aku yakin dia nanti datang ke pestaku dan dia kasih juga. Bukan seperti itu. Kasih itu tidak mengharapkan balasan. Makanya memberilah kepada orang yang tidak mampu membalasnya, kata Tuhan. Supaya Tuhan yang membalaskan kepada kita lebih besar lagi. Kalau kita memberi sama orang kaya, pemberian kita itu gak ada artinya. Tapi kalau kita memberi kepada orang susah, dia pasti akan makasih ya, pasti seperti itu. Sampai pergi kita berlalu di matanya, dari matanya, dia terus bilang makasih. Ya.
Semua harus didasari dengan kasih. Berteman juga seperti itu karena kita mengasihi dia. Kita harus ada sukacita, ya. Jangan nampakkan dirimu tidak punya uang. Sukacita aja. Jangan nampakkan dirimu punya masalah. Sukacita saja, karena sukacita dari surga itu tidak tergantung dengan situasi kondisi. Jangan sampaikan keluhanmu di media sosial, karena gak akan ada yang mendukungmu. Tetap sukacita, karena katanya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Penuhi hati kita dengan damai sejahtera. Ampuni setiap orang yang sudah menyakiti hati kita. Yesus sebagai teladan kita. Yesus disalibkan oleh orang-orang yang pernah makan 5 roti 2 ikan. Disalibkan oleh mereka. Sebenarnya itu tidak bisa diampuni. Kalau kita melihat ya, Yohanes 6 ayat 66. Banyak orang mengundurkan diri. Kembali lagi Tuhan Yesus kepada muridnya yang 12 itu. Yang 5.000 kakak kemana? Gak sanggup. Perkataan ini keras, kami gak sanggup mengikutimu, kata orang banyak itu. Padahal mereka sudah makan dan menerima mukjizat 5 roti 2 ikan. Di antara mereka sudah ada yang sembuh. Di antara mereka sudah ada yang dipulihkan kehidupannya. Tapi karena sesuatu, karena untuk mengikut Tuhan ini sangat membutuhkan banyak harga, satu-satu mundurkan diri. Sepi lagi. Yesus melayani sepi lagi. Gak ada lagi yang mengikutinya. Kalau pertama-tama dia datang ke Galilea, ke Yudea, banyak orang yang mengikuti. Sampai gak pulang orang itu. Gak pulang, gak ingat lapar, karena senang sekali, enak sekali mendengar cerita kabar baik dari Tuhan Yesus. Tapi gitu dibilang, untuk mengikut Tuhan ini harus meninggalkan segala sesuatu. Sulit kali, katanya. Aku mundur, gak sanggup mundur. Mulai dari 1 orang, jadi 1 kakak, 2 kakak, 100 kakak, sampai anak-anaknya juga ikut. Kalau kita lihat film The Passion itu, anak-anak juga mengolok-olok Yesus waktu dalam perjalanan Via Dolorosa. Yang menyalibkan dia adalah orang-orang yang sudah menikmati berkat Tuhan. Orang-orang Yahudi, termasuk juga ahli Taurat, imam-imam, Farisi, mereka yang makan dari firman Tuhan, yaitu Allah sendiri, itu yang menyalibkan dia. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sanggup. Tapi kita tidak sanggup, terlalu sakit, ya. Tapi kita mau belajar supaya ada damai sejahtera, supaya bahan bangunan damai sejahtera itu bisa kita pakai dalam kehidupan kita, sehingga ketika ada orang menyakiti, kita tidak mempan lagi untuk dendam. Pakailah kesabaran, miliki kesabaran. Mungkin kita selalu gerasa gerusuk, ya, selalu selalu nggak pernah damai kalau mau pergi ibadah. Cepatlah, ya, gedor pintu kamar mandi. Udah terlambat ini, berapa kali mau mandi, gosok mau mandi. Belum digosok lagi bajunya, belum ini lagi. Ya, udah mau pergi, ada aja lagi. Tunggulah, mau keluar, mau ke kamar mandi. Marah, emosi, akhirnya sampai di gereja udah nggak nyaman lagi. Miliki kesabaran.
kemurahan, itu menjadi bahan bangunan kita. Jangan pelit. Perhatikan orang-orang yang membutuhkan. Kalau memang ada padamu, kasihlah. Ya. Kalau ada 2, kasih 1. Kalau tidak ada, jangan kasih dirimu. Karena susah kita untuk menjadi penanggung orang lain. Kita nanti yang menderita. Kalau ada yang ada padamu, kasih. Kebaikan, kalau orang berbuat jahat, tetap kita berbuat baik. Kalau orang sudah mulai tidak setia, tetap setia. Baik dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di rumah, apapun yang diberikan tugas, tetap setia. Kelemah lembutan, bukan jadi lemah, bukan jadi bencong ya, tapi benar-benar lemah lembut. Gak tega kita nyakiti hatinya, saking lemah lembutnya. Dan ada penguasaan diri di dalam segala hal. Kalau hari ini kita pengen makan misalnya KFC, kita nggak punya uang, jangan kita paksa. Harus bisa membeli hari ini. Udah pengen kali aku, udah pengen kali. Nggak usah. Kuasai diri. Kalau kita paksa diri kita, itu akan membawa pertengkaran di dalam keluarga. Ya, hutang tambah banyak, menumpuk. Aku pengenlah baju itu lagi diskon 75%. Ternyata makin diskon, makin banyak kita beli, makin kita yang berhutang. Pinjam sana, pinjam sini, pinjamlah uangmu dulu, lagi diskon ini. Lupa dia bayar. Banyak yang akan menggoda kita, jadi pakailah itu sebagai bahan bangunan kita. Yang kedua, bahan bangunan yang dipakai orang adalah mudah terbakar dan tidak tahan lama, yaitu kayu, rumput kering dan jerami. Dalam Yesaya 31 ayat 3 katanya, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Dasarnya memang Yesus, dan dia punya iman. Tapi sayangnya bahan bangunannya ini yang dia pakai adalah bahan bangunan yang mudah terbakar dan tidak tahan lama. Banyak orang Kristen, ya, dia percaya Yesus setiap beribadah, tapi membangun kehidupannya mencampur dengan kuasa kegelapan dan roh jahat. Ada pelaris dalam usahanya, ada kuasa kegelapan yang dia pakai, ada ritualnya, dia anggap itu sebagai adat, ada penyembahan berhala, ya. Nampaknya memang bagus bangunannya seperti ini. Dasarnya memang dia percaya Yesus. Tapi bahan bangunan yang dia pakai bukan seperti tadi, bukan perlengkapan rohani dan bukan buah roh. Tapi dia pakai kuasa kegelapan dan roh jahat. Berantau dikasih kumis harimau, dikasih bulu perindu supaya orang rindu sama dia, supaya orang tertarik sama dia, ya. Dipakai lagi, dia nggak pede bahwa dia itu bisa mempersunting wanita itu. Dia pelet. Dia orang Kristen, dia percaya Yesus, dia ke gereja, tapi dia pakai juga ini bahan bangunan dirinya, kuasa kegelapan dan roh jahat. Dia percaya. Dia pakai itu. Dia bilang, ini hanya apa aja nih, penjaga badan. Makin dijaga badannya, makin ditumbuki sama setan itu. Karena makin kurus dia. Nampaknya aja dia gemuk, tapi lama-lama kalau nggak
Kalau tidak dikasih makan itu kuasa gelapnya sama roh jahatnya, berontak juga nih dia nanti. Karena setan itu dia. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 katanya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hati yang menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya ini lagi, dia pakai bahan bangunan, memakai pikiran sendiri, tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dia sombong, dia lebih tertarik kepada aturan duniawi, dan dia seorang pekerja keras. Hati-hati kepada kita yang selalu bekerja keras. Dia selalu mengandalkan kekuatannya untuk mencapai karir, dan dia lupa untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu sanggup melakukan perkara besar. Dengan begitu dia melecehkan Tuhan. Ya Tuhan serahkan kepada pikirannya yang begitu. Makanya terjadilah lama-lama ternyata dia mengalami bangkrut. Tidak nyangka dia akan mengalami bangkrut. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Satu-satu mulai hancur. Istrinya pergi, anaknya juga mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga. Ya, dia mengalami kutuk. Kenapa seperti ini? Gak sanggup, langsung beruntun, terjadi. Dia bingung kenapa. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Padahal sebelumnya dia mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya dia jauhkan dari Tuhan. Selama ini dia bersukacita karena bagus keadaannya, tapi tiba-tiba ketika dia tidak siap, terjadi semua ini. Rumah tangganya hancur, keluarganya berantakan. Ya, gak tahu mau bagaimana. Pekerjaannya pun sudah di ujung tanduk. Akhirnya tinggal sama orang tua, dan orang tua pun jadi malu. Makanya dikatakan dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Makanya kalau sudah seperti itu, cepatlah datang kepada Tuhan. Jangan lagi andalkan diri sendiri. Sudah kesalahan kita itu yang dulunya mengandalkan kuasa kegelapan, yang memakai roh-roh jahat dalam kehidupan kita. Kita tidak sangka dia berbalik menyerang kita. Kalau sudah seperti ini terjadi, datanglah cepat kepada Tuhan. Jangan berdiam diri. Jangan meratapi nasib kita, tapi ratapi dosa kita. Seperti kata firman Tuhan, ratapi dirimu, tangisi dirimu. Jangan lagi Yerusalem yang kau tangisi, tapi tangisi dirimu, tangisi dosamu, tangisi perbuatanmu. Bukan mau menyesali semuanya. Meratapi diri, kenapa laku seperti ini? Jangan. Cepat ambil keputusan, datang kepada Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup membalikkan semuanya. Ya, karena memang itu kesalahan kita. Kita percaya Yesus, tapi membangun diri kita ini sebagai baik Allah dengan bahan bangunan yang mudah terbakar. Itulah dia kayu kering, rumput kering dan jerami. Nah, masa dan waktu ujian seperti tadi itu sekali kelak. Ketika kita tidak sadar, gak nyangka, nah itulah, disitulah terjadi. Karena apa? Karena tidak berjaga-jaga. Dalam 1 Korintus 3:13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya.
ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ketika kita tidak berjaga-jaga, datanglah ujian itu. Karena sudah waktunya untuk kita harus menghadapi ujian. Terkadang waktu kita di sekolah, ada dikasih tahu, ada tidak dikasih tahu sama guru. Hari ini kita ujian, terkejut semua. Tapi waktu dibilang minggu depan kita ujian ya, udah ada persiapan. Nah, kita berjaga-jaga ketika tiba-tiba nanti dikasih tahu gitu, dan kita tidak ketakutan menghadapi ujian. Nah, mengapa harus diuji dengan api? Latar belakang 1 Korintus 3:13 ini itu adalah gambaran keadaan jemaat di Korintus. Firman Tuhan ini selalu dia memakai gambaran kehidupan jemaat di kitab itu, ya. Ternyata iklim dan cuaca di kota Korintus itu sangat panas dan kering, jarang terjadi hujan. Sehingga karena saking panasnya dan kering, dia jadi gampang terbakar dan sering katanya tiba-tiba muncul api ketika dekat dengan bahan yang sudah terbakar. Jadi rumah-rumah orang yang di Korintus itu kebanyakan dari bahan yang sudah terbakar. Sering mereka kebakaran di sana di Korintus, ya. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan supaya ketika itu terjadi, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu seperti ini. Jadi mereka ingat, jadi mereka berhati-hati. Jadi kebanyakan firman Tuhan itu diberitakan sesuai dengan keadaan masyarakat, penduduk dan orang-orang atau kota di kitab yang tertulis itu. Nah, apa hasil ujian dan upah? Yang pertama, di 1 Korintus 3:14, jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, dia dasarnya Yesus Kristus dan bahan bangunannya kuat dan tahan lama, ia akan mendapat upah tahan uji. Yakobus 1:12 katanya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita nggak tahu ujiannya seperti apa. Bisa jadi sakit penyakit, bisa jadi orang lain, atau seperti kehidupan yang tidak baik gitu. Bisa dia melenceng, bisa dia karena dia kecewa akhirnya ke cewek, karena dia kecewa akhirnya ke cowok gitu. Ya, bisa itu ada ujiannya seperti itu. Jadi dia harus bisa bertahan ketika datang godaan, ketika datang pencobaan, ketika dia lapar, ketika dia haus apapun itu, lapar apapun itu, ketika dia butuh uang bagaimanapun itu, dia akan mengalami pencobaan. Ketika dia membutuhkan pertolongan atau apapun, kesembuhan, dia harus bertahan dalam pencobaan. Jangan sampai memakai bahan bangunan yang mudah terbakar. Jadi upahnya adalah keselamatan dan mahkota. Karena dasarnya itu Yesus, dia percaya Yesus. Karena dia tahan uji, bangunannya itu tidak terbakar seperti ini. Bangunannya ini tahan api, tahan ujian, dia menerima mahkota. Tuhan menikmati, seperti kita bawa kado nanti kepada Tuhan. Tuhan, ini hasil pelayananku. Tuhan, ini hasil dari doaku. Aku bawa keluargaku. Ini suamiku. Ini anak-anakku sudah aku bawa. Mereka semuanya aman Tuhan. Semua dekat sama Tuhan. Semua beribadah. Semua melayani aman. Kita jadi kasih laporan kerja, ya, laporan kerja selama berada di bumi. Jadi dari situlah ada mahkota. Dan Tuhan katakan super
atau amazing atau sabas hambaku. Ya, kalau di kuliah itu dapat nilai A+, dapat B. Kalau di TK ada bintang 5, ada super, ada stiker amazing, ada stiker kamu hebat, ada stiker good job. Ya, itu dia dikasih sama kita. Mahkota. Keselamatan udah pasti, kita dapat hidup kekal. Bahkan rumah kita, sebagaimana kita bangun di dunia ini dengan bahan bangunan yang kuat dan tahan lama, begitulah rumah kita nanti di surga. Sesuai dengan pekerjaan kita, bahan bangunan yang kita pakai. Nah, bagaimana hasil dan upah dari orang yang pekerjaannya terbakar? Dia hanya menerima keselamatan saja. Dia hanya menerima kehidupan kekal saja. Tapi dia tidak punya rumah di surga. Dia tinggal di halaman. Dia tinggal di luar. Tidak memiliki rumah di surga karena pekerjaannya terbakar. Dan dia yang diselamatkan, kenapa? Dia sadar ketika semuanya sudah hancur, baru dia sadar seperti tadi. Dia cepat datang kepada Tuhan minta ampun, dan dia bilang, Tuhan tolong aku bersalah, aku berdosa. Dia yang diselamatkan. Tapi segala pelayanannya, segala kebaikannya, dia yang suka memberi, segala apapun yang dia berikan kepada orang susah itu tidak diingat. Terbakar, sama seperti rumah ini terbakar. Jadi hanya dia yang selamat karena diampuni oleh Tuhan ketika dia datang mengaku dosa kesalahannya, karena dia pakai bahan bangunan yang mudah terbakar tadi. Dalam Efesus 2:8-9 kata firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dia memang selamat, tapi dia tidak menerima mahkota. Selamat karena kasih karunia Tuhan. Ketika dia mau dipanggil Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia menyesali segala perbuatannya, dan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dia, mengampuni dia. Tapi seperti diselamatkan, diambil dari api. Sama seperti kita ada ya kayu, sebenarnya bukan untuk kita bakar, tapi karena udah terbakar kita cabut gini, ya nggak ada lagi lah sisanya. Nggak ada lagi sisanya. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan dia, yang mengampuni dia. Dia nggak punya rumah di surga. Tidak ada bangunan rumahnya namanya itu di surga. Tapi dia ditempatkan di halaman seperti yang sama. Dia di situ. Memang dia tidak di neraka, tapi dia di taman. Hanya menikmati di luar saja. Gak ada masuk ke rumah. Dan tidak berjumpa nanti dengan Tuhan, tidak. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan dia. Ya itu udah puji Tuhan. Karena dia ingat minta ampun. Ada orang gak ingat dia minta ampun, yang dia ingat sakitnya ini, gitu ya. Hatinya yang tersakiti yang dia ingat. Jadi ketika dia tidak sadar, sudah sedikit lagi dia harus mengakhiri hidupnya, dia lupa minta ampun. Akhirnya dia mengalami kematian kekal. Jadi seperti tadi, jangan tangisi nasib kita, tangisi dosa kita, minta ampun kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Memang kita gak akan dapat mahkota, atau kita gak akan diberikan rumah, karena bahan bangunan kita pakai udah terbakar, jadi gak terbangun di rumah itu.
rumah kita itu di surga. Ada Yohanes 14 ayat 1 katanya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan Tuhan yang membangun itu, tapi kita selama di dunia. Jangan parahnya udah gak punya rumah kita di dunia ini, di surga pun gak ada rumah kita. Yang lebih parahnya rumah kita di dunia bagus, tapi di surga kita tinggal selama-lamanya di halaman bersama dengan binatang-binatang yang ditempatkan Tuhan di halaman. Dan kita tidak jumpa dengan Yesus. Hanya orang yang punya rumah, satu kali ketika ada pertemuan pujian penyembahan, dia akan berjumpa dengan Yesus. Jadi kesimpulannya Roma 14 ayat 8 ini, jika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita katakan aku mati untuk Tuhan, karena hidup dan matiku adalah milik Tuhan. 2 Timotius 19 katanya dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dan yang terakhir, pastikan ini menjadi perkataan kita, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas, tidak terbakar. Pastikan kita tidak terbakar, bangunan kita tidak terbakar. Dasar yang kita letakkan pastikan adalah Yesus Kristus, dan iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya dasar yang kuat dan kokoh, tapi bahan bangunannya. Pakailah perlengkapan rohani dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh karunia dan buah Roh Kudus, supaya kita memiliki upah, mendapat upah, mahkota keselamatan itu menjadi bagian milik kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Ketika kami
telah melawat, menjawab, mengampuni, dan menginsafkan kami. Kami percaya belas kasihan-Mu sudah kami terima, dan kami ya Tuhan pulang dengan membawa kemenangan daripada Tuhan. Engkau segala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Terima kasih Roh Kudus, tidak ada yang mustahil bagimu, sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang pegang hari esok. Terima kasih Tuhan, meterai kasih perkataan firman-Mu. Jadilah dalam kehidupan kami seperti apa yang Kau mau. Mampukan kami semua untuk meletakkan dasar yang teguh, yang kuat dan kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ya Tuhan, iman kami yang teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan membangun terus di atasnya, di atas batu penjuru dan program rohani dengan kuat Roh Kudus yang terus ya Tuhan dibangun dalam kehidupan kami. Kami percaya kami beroleh keselamatan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah menjadi jawaban dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus